Iya, Mak. Tiar, tadi kan Mama belum selesai tuh ngomong di rumah. Besok itu acaranya sahur matua opung si beringin. Kamu harus datang. Aku tidak bisa, jadwal aku lagi full. Aku lagi di tengah kasus penting ini. Kamu harus datang, soalnya si Ronggur itu sombong kali. Pikirnya anaknya aja yang bisa masuk TV. Pikirnya anaknya aja yang hebat. Anak mama juga hebat. Buktinya sekarang aku ditunggu sama orang kantor ini. Kalau aku meeting, itu tidak akan dimulai tanpa aku. Tapi kan ini acaranya besok. Besok. Tahu besok? Iya, besok iya. Ya sudah, besok kamu pakai baju yang mana? Baju apa saja lah, bajuku banyak saja di lemari. Mama mau belikan kamu baju yang baru ya. Bajunya jangan yang aneh-aneh mah, warnanya yang biasa-biasa saja lah. Ya sudah, salam untuk tulang Riko. Mas? Ini dia kita tunggu-tunggu. Pas banget kau datang, tolong buatkan kopi. Baik, tolong. Pak. Ponakan saya. Misi Mas. Iya. Bisa dibantu, kita mau minta statement Pak Marudut soal kasus Pak Basuki. Iya Mas. Maaf, saya bukan pengacara, tapi para atasan saya sedang meeting. Kalau mau menunggu, mari saya antarkan ke ruang tunggu. Oh, di mana Mas? Ada di situ, tenang. Ada makanan, ada minuman. Dua tulang. Pak, sorry. Mengenai kasus Pak Basuki, saya sudah mengumpulkan data dan Jadi begitu Pak. Korupsi itu melibatkan banyak orang. Bapak kan harusnya tahu. Memang kami paham Pak. Tapi ya kami sudah bicara dengan para asosiat kami di sini dan kami memutuskan bahwa kami tidak bisa menerima kasus Bapak. Ini jelas-jelas saya dijebak. Karena saya terlalu banyak tahu. Masyarakatmu juga harus tahu apa yang berada di belakang ini. Tapi kalau saya tidak takut mati. Hai Cin. Hai. Pasang di mana tuh? Suara tembakan ya? Tembakan. Kayak Janwe bro. Bagus dia, begitu dia, bagus. Begitu bagus. Pak Basuki. Mohon diberikan jalan kasih. Masih sama masih sama dia. Tolong lah, dapetin dulu lah kau. Tolong lah. Dia di TV. Kau dia mau Papa, cepat sini Papa. Ada Tiar di TV. tolong mundur dulu lah. Si Tiarnya itu. Telepon saudara-saudara kita Papa, biar mereka lihat Tiar di TV. yang berisik dulu lah kau nih. Kami dari Marudut dan partner tidak takut terhadap teroris. Kami akan berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan. Apa berisikonya, ya? Pak Basuki, gimana perasaannya setelah penembakan tadi, Pak? Apakah ada firasat? Ayo kita jalan. Ayo Pak di bawah sini. Tiar, rambutnya ke belakangnya dikit Tiar, biar cantik Tiar. Banyak yang nonton kau di TV. Iya, Pak. Kalau kalian butuh info lebih lanjut, telepon saja 108. Ayo, mari Pak. Tolong dijaga Pak ya. Tolong dijaga. Kasihan. Pak Basuki. Ulat bulu versus biawak. Let's move. Sekarang ini kita hidup di zaman yang realistis. Idealisme itu hanya mitos, legenda urban.
Sahibul Hikayat. Kau mau mati lebih Basuki? Atau kau mau kantor kita dibom, lalu kita semua mati? Mau makan apa kita? Orang yang sudah mati kan tidak bisa makan lagi tulang. Wah, tahu dari mana kau? Namanya kau pernah mati? Permisi Pak. Ya. Mau apa kau? Di luar ada wartawan yang mau wawancara. Lokal maupun asing. Saya harus jawab apa tuh Pak? Oh iya. Terus Mbak Tiar sama kantor kita jadi trending topik di sosial media. Alamak. Ini kalau begini caranya kita sudah tidak bisa mundur lagi. Ya, karena kau yang sudah tak sabar mau cepat-cepat mati. Kau saja pegang kasus ini. Siapa? Tapi Tia, please, untuk kali ini saja, you bantu I. Situasi tampaknya sudah semakin memanas, Pak. Saya sudah tahu itu. Coba lihat itu. Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tiara itu jadi sangat penting. Jadi jangan sampai lepas 1 detik pun dari pengawasan. Satu lagi, kasus ini bernuansa politik. Kita sebagai abdi negara itu harus hati-hati. Kawal Tiar, gunakan orang awam. Nah, kita jangan kelihatan berpihak. Paham itu? Siapa? Bagus itu. Aku pulang. Hai Tiar, ini baru anak mama. Cantik kali tadi kau di TV. Mama senang banget liatnya. Tapi kalau ngantor itu pakai baju yang cerah-cerah atau kembang-kembang seperti yang mama belikan itu. Kok nggak pernah dipakai? Mama, aku pusing. Aku bingung, kenapa banyak sekali TV di sini? Ini untuk family-family kita di kampung. Ternyata mereka banyak yang belum punya TV. Kan mau masuk TV lagi kan? Iya, sudah pasti. Aku sekarang sedang pegang kasusnya Pak Basuki. Pegang kasus atau buat kopi untuk orang yang pegang kasus? Mama. Jangan kaget gitu. Riko kan suka cerita ke mama. Papa, sini pak, cepet pak. Iya, Ma. Sudah pulang kau, nak? Papa. Tiar sudah pegang kasus. Sudah pegang kasus? Papa tadi mau nonton tidak? Sudah pasti Papa nonton duluan. Papa nomor 1. Papa bangga sekali sama kamu, nak. Ya Pak, makanya kita harus bikin undangan. Kita pesta untuk merayakan Tiar sudah pegang kasus besar. Iya, tapi kita harus undang keluarga Ronggur. Iya. Tentang anaknya artis sinetron itu.
Apa ini? Labo. Labo. Ya, siapa kau? Mana kau ini? Mana kau? Lepaskan aku! Keras sekali kalian! Wow! Kalian ini siapa? Kalian dari mana? Tenang, ini orang baik. Jahat ya? Semua Nona, kasih semua tenang, ini. Nona, tenang. Nona perhatikan ini. Apa pula dia di kamarku? Siapa dia? Dia ini adalah penjahat berbahaya. Dia datang untuk menuntaskan pekerjaannya yang sempat tertunda. Apa yang dilakukan? Bantuan aku! Semuanya punya aku! Aduh! Aku keluar dulu! Ini di kamar aku diobrak-abrik sama dia! Ya, Nona ikhlaskan saja. Begini, misi ini lebih penting. Perkenalkan, saya Kijang 1 dan ini adalah rekan saya Kijang 2. Kami berdua ini agen rahasia. Oke, rahasia! Maksud kau Intel? Intel. Bukan Intel. Kami itu di atasnya Intel. Di atas Intel masa aku tidak pernah tahu? Ya kalau Nona tahu kita tidak di atasnya Intel lah. Enak juga ya. Kasus yang Nona Tiar pegang itu melibatkan orang besar. Dan kemunculan Nona Tiar di televisi itu memungkinkan orang ini muncul ke permukaan. Siapa orang ini? Siapa? Aku tidak tahu. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting sekarang kamu selamat. Pokoknya selama Nona menjadi pengacara Pak Basuki, Nona akan kami kawal 24 jam non-stop. Apa? Tidak. Aku tidak mau. Kalau Nona Tiar tidak mau bekerja sama dengan kami, kemungkinan Nona Tiar tidak akan bisa memegang kasus ini lagi. Jangan kau begitu. Aku mau dijaga-jaga. Tidak apa-apalah aku dikawal. Tetapi jangan biarkan kasus itu dipegang sama orang lain. Ya sudah kalau begitu. Kijang 2, I think this is our man. Ampuni salah dan dosa-dosaku. Kenapa kau teriak-teriak ampun? Saya akan jadi ikutan panik. Oh, saya tahu ini. Kau teriak-teriak ampun karena kau lihat saya tuh. Kulit gelap, rambut keriting, mata menyala, rasis. Kau kira saya ini penjahat kah? Kalau bukan penjahat, kenapa culik tuh? Memangnya saya mau penjahat menculik? Emangnya polisi culik? Oke, fine. Kita memang culik kau. Tapi kita culik kau itu tujuannya Demi kebaikan. ya tujuan yang mulia. Amal itu tergantung niat. Pengorbanan. Pengorbanan membuka pintu keikhlasan. Dan ingat, kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, Terus kenapa mesti saya tuh? karena misi ini sangat penting. Misi yang akan menentukan arah bangsa dan negara ini. Kamu harus mendekati satu sosok di mana sosok ini
sangat berperan penting untuk takdir bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, salah satu ciptaannya. Nona Tiar, perkenalkan, itu Aan. Mulai dari sekarang kalian ini pacaran. What? No. Aku tidak mau ya. Kita butuh orang untuk bisa dekat dengan kamu. Dan satu-satunya alasan yang meyakinkan adalah kalau orang itu adalah pacar kamu. Makanya kita butuh dia. Dan Aan, mulai hari ini kamu sudah tidak jomblo lagi. Kok suka mimisan kan di kantor? Iya, kalian sudah saling kenal. Destiny! Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa dan supaya lebih meyakinkan, Aan, kau wajib datang di acara keluarganya Tiar. Astaga, kamu tuh macam-macam saja sih. Maafkan aku. Jangan berisik. Raja Hitam. Ini berarti hidupmu penuh kegelapan. Betul itu. Dari data-data yang kami kumpulkan, sudah barang tentu bahwa Pak Basuki ini dijebak untuk menutupi kasus korupsi yang jauh lebih besar. Ya, siapa saja Bu yang terlibat? Saya tidak bisa jawab itu bisa langsung cek ke polisi. Tapi yang jelas kalau bapak-bapak penasaran, bisa langsung tanyakan saja lah. Langsung ke Arif Rupawan ya, dia pasti tahu itu. Ibu kan tadi. Kamu kerjanya nggak becus. Itu kenapa pengacara Bowo Kencur muncul terus di TV? Bawa-bawa nama saya lagi. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nggak tahu, Papi. Karena kamu nggak becus. Mulai sekarang, kamu ikutin dia. Kalau perlu kamu teror. Baik, Papi. Kali ini yang benar. Siap, Papi. Terus ngapain masih di sini? Udah boleh pergi, Pi. Enyah. Baik, Papi. Permisi. Dan kalau kamu nggak berhasil, jangan panggil saya Papi lagi. Kenapa kau harus bawa barang itu, Kak? Ini biar fit in. Kan acara orang patah. Juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran? Aku bawa satu lagi. Kau memang paling ngerti. Lucu kan? Aan? Kamu ini gimana sih? Kita kan mau bikin keluarganya Tiar, kagum sama kamu. Masa cuma pakai kemeja? Ya saya cuma punya kemeja atau nggak punya jas. Waduh. Tiar, buka Tiar. Bagus.
Apanya yang bagus? Tidak ada apa baju yang lebih norak dari ini. Mak, ini kita mau kemana sih? Kita kan cuma pesta. Cuma pesta? Tiar, ini tandanya kamu nggak pernah datang ke acara keluarga. Mana ada yang namanya cuma pesta? Ayo. Mirip cabai Medan namanya. Ini Tiar, sekarang sudah jadi pengacara terkenal. Ini tandanya Tiar tuh BTL. Tema langsung. Orang Batak itu kan banyak di bidang hukum. Mulai dari pengacara, jaksa, hakim, sampai tersangka. Mana yang lain? Bapak kau mana? Bang Bonar. Bapak di sini aja. Dia itu lagi sibuk di bengkel. Katanya dia itu mau touring besok di celup apa? Lamborghini. Iya Lamborghini. Mantap kan bapak kan. Aku dibelikannya ini. Hebat kan? Wah, bagus kan. Ya sudah, kalau gitu Mbak Reni Mahita. Ayo Nonota. Saya Anju Mau. Saya Anju Mau. Pernah dengar nggak tentang dokter masuk ke lapor? Aha margam. Oro? Apa pula? Isi margamu. Aha margam. Saya Aan. Amang kau ya mang? Bukan Batak kau. Bung, santai. Dia ini memang bukan orang Batak, tapi dia ini pacarnya Tiar. Yang bodohnya kau. Kau yang bercanda. Itu pacar kau, Tiar? Mama, ini sialan. Maksud aku, si Aan. Kau siahaan maksudnya marganya. Bukan, nah. Aan. Tiar, dia itu pacar kau. Iya. Bah, kenapa tidak bilang-bilang? Jadi ya kau. Punten. Orang apa kau? Oh, saya Sunda. Sunda Kelapa. Kerja di mana kau? Sama dengan ibu. Dengan Tiar. Bah, jarang-jarang orang Sunda jadi pengacara ya. Bukan, saya mah bukan pengacara. Notaris. Resepsionis. Yang saya tahu, yang namanya resepsionis itu bagian perempuan. Kau jangan diskriminasi kau. Laki-laki sama perempuan sekarang sama saja bekerjanya. Yang penting itu gajinya. Berapa gaji kau? Tuh, Mama kenapa sih? Tidak sopan nanya begitu. Mana le mungkin seorang resepsionis itu bisa bikin si Tiar jatuh cinta? Tak percaya aku si budak ini pacarnya si Tiar. Coba kawan, kau ceritakan bagaimana ceritanya kau bisa jatuh cinta sama si Tiar ini. Coba, asal muasalnya dari gimana kau bisa pacaran gitu maksudku? Gimana ceritanya? Sebenarnya saya tidak pernah berharap Tiar akan jatuh cinta dengan saya. Tiar jatuh cinta kepada saya. Meskipun sejak pertama kali ketemu, saya sudah jatuh cinta dengan Tiar. Kau mantap kawan. Maksud kau? Siapa yang mantap kau bilang tuh? Pertama kali bertemu.
Apa? Pertamax maksudnya, bensin Pertamax. Pertama kali. Tes. Pertama kali. Jadi, pertama kali waktu saya ketemu Tiar adalah Mari kau, sini. Sama-sama sama aku. Ujiannya gede banget. Iya, besar banget. Tolong kau fotokopikan ini, aku butuh 10 menit ya. Ya. Kau kenapa itu? Mimisan. Mimisan? Astaga. Enggak apa-apa. Aduh, bagaimana ini? Jadi, begitulah ceritanya. Itu yang membuat aku jatuh cinta sama si An. Karena selain dia orang lucu, dia juga nekat. Dan dia juga unyuk. Jadi, seriusnya kau mau nikahi si Tiar? Siapa yang mau menikahi Tiar? Kau main-main kau ya? Oh, kau tak mau nikah sama si Tiar, iya? Kau mau enaknya aja, habis manis sepak kau buang, iya? Jangan macam-macam. Bukan. Saya mau menikahi Tiar, mau. Loncong kau, Tiar itu kebanggaan kami. Jadi manalah mungkin Tiar itu kami biarkan menikah dengan kau. Dan Tiar tidak akan mungkin menikah dengan orang yang tidak punya marka. Diam semua! Tenang kau. Tenang. Iya. Kau selo. Kita bisa. Iya. Aku itu sudah dewasa. Sudah bekerja. Tapi masih saja soal pacar diatur-atur seperti itu. Terserah kalau mau ngomong apa. Yang penting aku hanya mau menikah sama si An. Dia itu adalah lelaki pilihanku. Yang tidak punya marga. Hanya gaji resepsionis dan tidak tinggi ini. Malah tidak punya kehidupan. Masa depan suram. Dia adalah calon suamiku yang tercinta. Titik! Ian. Jangan ditolong. Sudah berapa hari dia nggak makan? Artistik juga ya? Ya, begitulah kira-kira ya. Lumayan. Om, Tante. Mon. Gimana kabarnya? Baik. Silakan. Ya. Bagus ya kafenya ya? Terima kasih. Senang di sini mah. Anggap aja kayak rumah sendiri. Kafe ini milik saya kok. Oh iya. Raymond ini anaknya si Martua itu, Pak. Wah, bagus kalau begitu. Jadi bukan orang jauh. Ya? Iya. Saya memang lahir di Medan, tapi saya besarnya di London. Jadi saya kurang percaya sama penjodohan kuno seperti ini. Yuk, biar aja Tiar jatuh cinta dengan sendirinya. Nggak perlu dipaksa. Kalau Tiar itu nggak mau, kayak mana? Iya. Halo, saya Raymond. Dengan siapa? Oh, oke. Thank you. Nice to meet you. Belum ada wanita yang nggak jatuh cinta sama saya. Saya punya teman Ani nih, dia butuh marga. Minta saja sama mama kau itu.
Bodoh kau. Pikir dapat marga itu gampang. Iya, makanya kita datang cari kau ini. Marga itu tak semudah nenek moyang kau. Tapi kan semua bisa dibicarakan baik-baik. Baik-baik kau injak pula kakiku. Astagfirullah. Itu tadi itu tidak sengaja. Sekedar hilaf. Jelek macam muka kau. Sudah. Begini, intinya bisa tidak? Kau seleo kawan, gampang itu. Gampang itu ya. $150 juta. Demi Tuhan, 150 juta? Itu semua sudah all in ya. Sudah termasuk untuk biaya sewa tenda, makanan, tupak, dan arsik. Kau tak makan babi kan? Tapi tetap saja, ini itu 150 juta. Yang datang itu kan banyak. Ada banyak tetua, sekitar total 120 orang. Itu pun sudah aku kurangi orang-orangnya. Saudara, 50 juta aja. Pakai babi. Ya sudah, 55 juta tidak pakai babi. Deal. Kau sampai itu? Terus ini nanti acaranya kau bikin di mana? Kau? Ya di rumah yang punya pesta lah. Tapi kan kau bilang tadi ini sudah all ini. Banyak kali cemburinya kau. Urus apa ini? Ayo nanti kita urus. Banyakkan syarat kau itu. Kawan! Jangan lupa itu, masih ada syarat yang lainnya ya. Bu, Aan, ayah naon kamu pulang sekarang? Aan pengen kenalin Tiar ke ibu. Tiar ini teh saha? Pacar Aan. Wah, mandi gelis pisan si Neng ini. Pesta di dia. Pesta naon, Aan? Pesta supaya Aan teh bisa dapat marga, Bu. Jadi Aan bisa nikah sama Tiar. Nikah? Neng Tiar teh hamil. Bu, Aan, montong sok bobogohan. Dina poe bisa kabobolan. Ibu teh kunaon sih ngomong sembarangan. Tiar teh budak bager. Aan tos lami kenal Tiar. Aan kah dia bade minta ibu buatkeun pesta. Ulah mikir nu macem-macem, Bu. Iya, Bu. Tiar jeung misae pengacara, TV kehormat. Sekedana ibu reus. Abdi ge hoyong gaduh mantu sapertos kieu. Bu, jadi kumaha tuh? Ya sudah, nanti ibu buatkan pesta. An, kenapa kamu gak nikah sama Afef bule Sunda iya? Ibu Ya, An. Terima kasih ya. Kau sudah mau serepot ini demi kasusku. Nggak apa-apa. Aku mah ngerti rasanya dianggap nggak ada. Jadi begitu ada kesempatan harus benar-benar dimanfaatin gitu. Jangan sampai lepas. Iya, itu yang aku rasakan sekarang. Kasus ini kesempatan emas bagiku. Tidak akan aku lepaskan. Aku akan perjuangkan kasus ini sampai aku mati. Bener. Perjuangin sampai mati apa yang kamu cintai. Exactly. I love my job. Kalau kau, apa yang kau perjuangkan sampai mati? Apa yang kau cinta? Maaf ya, ini mungkin dari kantor. Benar kan aku?
ada jadwal interview dari kantor. Aku harus pergi sekarang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Please, mau lihat tidak? Mau. Maksudnya aku itu, terima kasih. Oh. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dias Ardiawan dari Benarkah ada orang lain yang apa? Ini ya, semuanya sedang ditangani polisi, termasuk dalangnya. Jadi buat kalian semua nih, jangan banyak bertanya dulu karena kita masih. Nanti kita cek saja ya. Nanti itu. Syarat yang lainnya adalah 1 setelan jas ukuran XL. Jangan kau lupa itu merek Itali. Ya. Terus Sepatu merek Bali. Beli. yang ukuran 15 kan? 15. Kau pikir kau ini anak SD? Ukuran 43 lah. Terus kau mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Dua-duanya lah. Jangan kau lupa warna kuning. Kuning. Sudah kau catat? Sudah, Tuan Besar. Yang terakhir nih. Lisong dari Kuba 1 kotak. Terakhir, lisong dari Kuba 1 kotak. Terakhir sekali. Apa lagi? Tadi kan sudah terakhir. Ya, ini terakhir sekali ya. Project Pop, jangan kau lupa itu. Project Pop? Iya, ini lebih penting dari yang tadi. Hah? Untung kau punya nama meja. Kalau kau punya nama papan tulis itu, saya sudah coret-coret. Abang kerja lagi ya, Dek. Cium tangan kau sama calon suami. Coba cek jadwalnya Project Pop. Jadwalnya full sampai 2016. Full? Emangnya mereka siapa? Meteor Garden? Makanan apa ini? Dikiranya kita kambing. Nah, ini makanan mereka. Pantesan si Aan itu seperti si gale-gale. Kurang zat besi ternyata. Aan bersyukur dari kecil jarang sakit. Karena selalu dikasih makan makanan yang bergizi dan sehat seperti ini. Isu itu, Tiar ini sejak kecil sudah makan anjing. Makanya dia cantik, pinter, pengacara hebat lagi. Makanya kamu An, belajar makan anjing supaya lebih berani. Apa itu dulu namanya Poki, Blacky, si Poki. Bu Elis tahu nggak cara masaknya? Itu kan dimasukin karung, kan? Lalu kita pukul, sampai darahnya nggak keluar, masih di dalam darahnya. Tahu cara masaknya? Apalagi pakai bawang merah. Wah, sedapnya. Aan nggak makan anjing. Aan, mana kita makan anjing kan? Enggak, Bu. Aan nggak makan anjing. Janji. Aan janji nggak akan Yang makan kenceng. Aan janji nggak akan makan anjing. Aku pernah makan monyet.
kau diam-diam saja macam itu? Tenang, sebentar lagi semuanya akan selesai. Kenapa? Enggak, biasanya ngelihat kamu di depan, sekarang di sini sama-sama. Aku dari tadi memperhatikan kau. Setiap hari angkat telepon sana-sini. Ternyata repot juga ya jadi resepsionis. Enggak lah. Sok, coba. Aku? Angkat saja. Coba. Halo, siapa ini? Marudu dan partner. Baik. Kau yang sambung. Marudu dan partner. Kamu saya pecat. Apa salah saya, Pak? Karena kamu terlalu cantik jadi resepsionis. Kau ini sudah pintar melawak rupanya. Pintar gombal. Hei, mimisan tuh keluar. Pura-pura aku. Aku emang pura-pura. Segitunya kau percaya pada aku. Sudahlah, aku harus balik kerja. Nanti kita sambung ya. Aku tahu kau hebat. Kau juga baik orangnya. Jangan kau jadikan meja resepsionis ini penghalang untuk cita-cita kau. Karena aku yakin kau pasti bisa lebih dari ini. Percaya sama aku. Yang botolnya kok mak tua. Kau diam saja lah, Meja. Meja ini untuk apa di sini? Gak ada gunanya nih. Oke, saya Raja. Ini bunga ini lagi. Dibuang ini. Jangan lagi? Kok foto botak-botak di sini? Bunga, Meja. Kau buang aja semua. Foto dibuang. Ini lagi jam ini gak ada gunanya. Lukisan pun juga. Aduh, jelek-jelek. Meja, foto. Ini dindingnya juga kau jebol aja ini. Kau ngapain, Boys? Boys itu ngapain masak? Kan masakannya sudah saya siapin. Bu, situ dandan sana, biar cantik. Nggak usah, biar saya masak aja. Sebentar, Mak Tua. Mama. Ada apa? Kami mau pinjam panci untuk RW 1. RW 1 untuk pejabat ya? Hah? Bukan. Kayak mana jelasinnya ya? RW 1 itu semacam serigala. Oh, tetua kami banyak yang suka itu. Serigala? Anjing. Anjing? Kau salah paham, Mama. Ngapain itu? Salah paham ini omongan. Allahu Akbar. Ada apa, Ibu? Ayo Ibu Natiar yang teman di bawah. Pokoknya Ibu tidak terima, tidak mau bersama sama orang yang tidak tahu diri seperti itu. Mereka mau obrak-abrik rumah kita. Coba kalau almarhum abah kamu masih hidup, apa pasti juga tidak terima? Ibu jangan gitu, atuh mereka kan tamu. Tamu nate jauh ke beduk cara kadaya. Eta temennya mau pinjem panci Ibu buat daging untuk anjing. Kan ayah wae. Masa kasih makan kiri pakai panci Ibu? Anjing teh haram cek urang kitaan. Ini malah mau makan sama-sama. Bukan anjingnya makan sama-sama kita, Ibu. Tapi anjingnya nanti dimasukin ke panci, dipotong-potong sama bawang, cabe, terus dimasak gitu. Hah? Buat masak anjing? Ibu. Hati-hati kau. Ada jempol itu dinding, dijempol. Bu, jangan. Hai juri, kelok sia. Berani-beraninya mau ngejalur rumah kami. Balik kami. Kuain sia. Ibu, sabar, Bu. Kan ya? Ibu, lagian juga nggak ada tukang yang mau ngerjain ini. Waktunya juga udah nggak sempet. Kalau lah rumahnya calon suami Tiar itu besar. Kami nggak perlu hepot kayak gini. Sombong pingsan. Bu, sabar. Lepaskan aja. Iya, Bu. Bantuan atuh. Kemana bantuan? Aku lagi bawa meja ini. Berat juga. Taruh dulu mejanya, meja.
Lepas, Han. Jangan terlalu kasar sama mama kau itu. Bola nanti kau. Ini bukan masalah kualat, ini kalau ribut bagaimana? Tahan mama kau. Jangan sampai matu aku itu dilukai ya. Jangan sampai. Hasil. Aman, Pak. Si Cacing udah memberikan bingkisan itu ke pengacara perempuan itu. Oke, dengerin saya ya. Pokoknya kamu awas terusi. Gimana pun caranya, apapun resikonya. Siap laksanakan tugas. Saya perlu kamu dapatkan bukti itu. Awas terusi. Yuk. Oh, jadi udah di mana aja tuh? Udah di Amerika, London, Jakarta. Di Amerikanya di mana? Washington DC. Eta saha nu kasih? Gak tahu, Bu. Aan juga baru lihat. Namanya Raymond, lawyer internasional, cum laude dari sekolah di London. Katanya mau jadi caleg. Yuk kita kenalin. Kenalin, ini Raymond. Oh, halo Raymond. Aan. Bu Is. Saya Raymond, teman dekat keluarganya Tiar. Kalau di Batak teman dekat artinya hubungan kita udah kayak saudara. Saudara, Bu. Kalau nggak gara-gara Aan, ini calon mantu saya. Saudara pacaran? Yuk kita ke sana dulu ya. Iya. Bulan Kora. Sudah kusiapkan syarat-syaratnya. Sudah. Apa itu? Nih. Kuba. Ih, mantapnya kau. Kudus Barat. Hah? Jawa Tengah itu masih jauh ke Amerika. Sudah, kau terima saja tuh. Kau dulu ular kobra. Kau bungkus lah ini. Ini acara forum ini. Malu ini ya. Pakai bungkus lagi nih, kotak sudah bagus. Kau ini terlalu banyak syarat kau ini. Kau masih mau marah? Sunda Kelapa. Sudah kusiapkan syarat yang lainnya. Ada. Coba aku tengok. Mama ini. Abo, Sasa, Ibu ngecek makanan dulu ya. Oh, mangga Ibu, mangga. Ini kenapa sepatu ini? Kenapa sepatunya? Yang kubesin warna kuning. Ini teh kuning. Hah? Kuning. Maafkan aku telat. Oh, tidak. Mulai semuanya. Kotak apa itu? Ini Woi, ambil isinya itu. Sudah. Mana lagi? Hei, Tiar. Ini Raymond. Oh iya. Apa kabar? Ingat nggak? Perabotan. Nih, Apa ini? Lisong yang tadi tuh. Wah, paten kali kawan. Loh. Masakan saya hilang. Masa sudah habis? Padahal saya cukup masak untuk sekomplek. Pada ngapain sih? Aneh banget sih. Mana lisong yang kau janjikan sama aku? Sini, Opu. Itu. Ikut. Loh, ini kan harusnya warnanya kuning tuh. Nah kan, aku bilang. Ini bukan warna kuning kawan. Tapi kuning yang kayak begini lebih bagus. Hah? Ya ampun, disimpan. Keterlaluan. Awas kamu. Sekarang mana syarat yang paling penting? Syarat apa lagi? Project Pop. Oh, Project Popnya lagi kena macet. Ada Project MRT. Aku tidak pasang itu American Restaurant. Itu MTLR. Itu MLTR. Kalian nih semuanya, kenapa kalian masih di sini? Siaran kan harus diurus terlebih dahulu. Ini sudah keterlaluan. Ibu saya sudah tidak kuat. Acara ini harus kita batalkan. Kita batalkan. Ibu balik kemana ibu? Si kita gimana? Sudah sama kau. Stop! Diam. Bubar! Ayo bubar! Atua.
Bungkusannya buat saya kan Pak tuh. Ibu, capek-capek Aing masak dari subuh. Cuma disimpan. Dasar orang tidak tahu diri. Tidak punya tata krama. Justru kita sangat menghargai masakannya Bu Elis. Ya, tapi mereka keburu kenyang. Apa boleh buat? Itu bungkusannya. Enak aja kau. Pak Tua ingat. Nggak boleh berantem. Saya itu nggak suka berantem sama orang tua. Dari awal kamu tidak punya niat baik. Sok kaya, sok ngatur mau merumbuhkan rumah saya. Ya tapi memang makanan yang kita bawa itu lebih enak. Tapi saya ini tuan rumah, rasa. Sakit banget sih Pak. Tenaganya kok kayak kuda sih, aduh. Opo. Meja. Kenapa? Tak tahu lah. Kenapa, Bu? Saya itu rampok. Rampok? Di mana rampoknya? Dulu Opung lawan 3 orang. Opung pernah melawan 3 rampok? Opung rampoknya. Amang naburju. Puasa maikon parjolo bonding amang. Ya pas dia mati duluan. Umurnya 91. Maaf Opung. Pasti Opung kecewa lihat calon suami Tiar kayak gitu. Pak Tiar itu lebih pintar. Pasti dia dapat Batak yang ganteng, tinggi, atletis lagi. Mamaku itu, dia mau kita berjodoh. Aku sih nggak mau dijodoh-jodohin. Oh iya? Kenapa? Enggak apa-apa. Kita keluar sebentar yuk. Segar-segar. Yuk. Papa, maksudnya kita yang keluar. Oh, iya. Papa di sini saja ya. Iya. Jangan keluar sebentar ya. Mari. Jadi gagal lagi. Kamu ini malu-maluin banget ya. Ini yang kamu hadapin orang tua loh. Masa ngadepin orang tua aja nggak becus? Papi, saya ada usul. Bagaimana kalau kita lakukan cara nomor 19? Kira-kira Papi setuju nggak? Terserah Don. Lo mau pakai cara yang ke-273 juga yang penting si Tiar sama Basuki nggak buka mulut. Siap Papi. Ngerti? Siap Papi mengerti. Cus. Permisi dulu Papi. Gasa tangiyang nami nang nalupahami di nadenggani na pinahenmi nang nalupahami di nadenggani na Pangeran Samosir itu emang hot banget ya. Pantas aja cewek pada meleleh.
Harus dihentikan ini. Jangan sampai Tiar jatuh cinta sama Raymond. Gimana ya caranya? Bagus. Coba lagu yang kedua. Aduh, kupikir apapun yang terjadi dengan keluarga tidak akan mempengaruhi hubungan kami. Oke, gue cabut dulu ya. Raymond tuh ganteng ya, kalau dilihat-lihat. Baik lagi orangnya. Jarang ada orang macam itu. Harusnya dia yang jadi pacar kamu, bukan saya. Ada apa kok ngomong macam itu? Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kau. Dari pertama aku ketemu sama kau, aku pikir kau itu orangnya baik. Karena kau suka menolong orang. Lagi pula kau kalau tersenyum, ganteng juga ya. Manis. Tidak kalah sama Raymond. Aku yakin di luar sana banyak perempuan yang suka sama kau. Dari dulu saya tidak pernah berhasil pacaran. Mungkin karena kau belum buka hati. Kalau kau sudah buka hati, perempuan bisa-bisa nembak kau. Yakin aku. Ya kalau gitu nanti saya kursus lah supaya bisa nyanyi kayak dia. Kau kalau mau nyanyi kayak dia, kau kursus di Samosir. Sama siapa? Cari tahu siapa gerangan siluman Danau Toba itu. Laki-laki seperti dia ini terlalu sempurna. Pasti dia punya kelemahan. Kita butuh perempuan cantik untuk bisa rayu dia. Kelihatan. Ya, akulah. Kijang 2, kita itu butuh perempuan cantik yang budinya bagus. Untuk rayu laki-laki kayak begini, itu butuh perempuan yang hot. Kamu maksud lo? Basah nih. Kau punya usaha sudah bagus, tapi kayaknya masih belum berhasil. Kalian temennya kan? Wah, udah lama latihan sini? Sudah 1 minggu sih. Minggu? Iya. San masih lembek nih. Oke, duluan ya. Iya bro. Yuk. Yuk. Oh, pantasan dia nggak tertarik sama aku. Sepertinya kita harus tukar posisi. Badan itu jadi sekali. Bagus begitu. Trenernya siapa ya? Nggak pakai trainer. Saya... Oke, posisi bicep lo kalau lagi latihan gimana? Coba gue lihat.
ada satu tempat ngopi itu dekat sini. Saya biasanya nongkrong di situ. Kapan-kapan mungkin kita bisa nongkrong-nongkrong di situ. Oke, boleh juga. Sampai ketemu ya. Iya. Siap. Nanti dia akan jalan sama saya. Yes. Saya belum pernah ajak orang terus mau keluar kayak begini. Saya nanti pakai baju apa ya enaknya ya? Ya begitu lah ya kan. Ada sos tuh di sebelah situ. Kanan. Oh. Naik ke sini. Turun. Nah, orang tuanya Tiar mikir 1000 kali sebelum jodohin Tiar sama Raymond kalau udah lihat foto ini. Jadi kalian berdua teh udah kumaha sih? Kieunya. Kok pikirkan saya macam-macam begitu lagi saya kasih picogo. Tapi saya mah nggak mau pakai foto ini atuh dah. Loh, ngopo? Saya mah nggak mau atuh ngejatuhin orang lain supaya orang tuanya Tiar suka sama saya. Berarti ini saya punya pengorbanan sia-siain. Tapi kalau sama-sama suka mah nggak bisa dibilang pengorbanan atuh. Iya juga sih. Ganggu saya. Beruntung versi Batak itu ada 2. Yang satu bisa main gitar, yang kedua bisa nyanyi. Yang tidak beruntung hidungnya mekar, gak bisa nyanyi, gak bisa main gitar. Ternyata Mama lucu juga ya. Papa gak mau bantu, bikin malu aja. Ini teh apa? Mama itu setiap minggunya selalu ada wajib militer. Semua gengnya harus kumpul di sini nonton Mama melawak. Mungkin tidak terlalu lucu, tapi Mama itu punya bakat untuk jadi lucu. Ya, iya kan? Lucu kan? Kalau lucu boleh minum, kalau tidak lucu jangan minum. Ya, lucu kan? Lucu. 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 Ya, minum. Ngapain kau bawa ke sini? Ini teh kafe stand up komedi, Bu. Malam ini teh ada open mic. Ibu udah pernah nyoba stand up belum? Belum. Mesti coba tuh, Ibu teh lucu. Selamat malam. Gimana caranya masukin gajah ke kulkas sok? Yang nonton stand up itu enak ya. Kalau nggak suka sama yang di panggung, tinggal bilang, Bu, turun. Kalau kita calon mertua, tidak suka sama calon menantu, harus punya trik. Apalagi anak itu perempuan. Kita bilang aja, wah, cinta pertama Mama dulu sama seperti pacarmu itu. Jadi selera kita sama ya. Pernah dengar cerita tentang dokter masuk lapo nggak? Jadi ceritanya begini. Bu, jangan buru-buru atuh. Kasih penonton waktu untuk berpikir dan tertawa. Usahakan mereka semua itu mengerti. Sibuk kali. Sana. Jangan ganggu Mama dulu. Karena kamu, Om sekarang bebas nonton TV, makan pakai baju semaunya. Han, sepertinya Tante kekurangan materi nih. Kamu jangan jauh-jauh. Stand up comedy itu kan penuh dengan protes. Jadi kalau lihat muka kau tuh banyak kali yang mau Tante protes. Ide bagus nih. Papa jangan jauh-jauh. Habis nanti Papa yang mau diprotes. Iya, Mam. Ya, Mam. Paling bisa kan? Kita berhasil. Berhasil.
jauh daraku. Halo? Kita menang. Dalangnya sekarang sudah jadi tersangka. Semua sekarang sudah selesai. Kamu bebas tugas. Kau jangan bengong begitu. Kasih semangat lah sedikit. Aduh. Yey. Kau kasih semangat lah. Horas kawan, Horas. mau mendengar berita terbaru? Mau? Arif Rupawan sudah resmi menjadi cukup tersangka. Sudahlah kalau begitu. Kalian ini sudah tahu kan kalau pekerjaan kalian tuh sudah selesai? Nona Tiar, kayaknya pekerjaan kita tapi belum selesai deh. Kenapa memangnya? Kebenaran yang menang. Masih kan. Kau ini baik bicara. Sudahlah kalau begitu. Nanti aku traktir kalian semua, oke? Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. An mana? An kan sudah selesai tugasnya Mama. Tugas apa pula itu? Maksud aku, Aan tidak bisa datang karena ada tugas lain. Sekarang gimana Mama? Sudah kalau begitu. Mama jangan pas, oke? Selamat malam. Menantu saya itu orang Sunda. Orangnya baik. Tapi sangat peduli dengan fisik. Satu kali saya bawa ke pesta orang Batak. Dia nanya sama saya, ini sapi pendek atau sapi tinggi? Lalu saya bilang, kalau sapi tinggi emangnya bisa jadi peragawati? Terima kasih ya. Aku tidak nyangka mamaku ternyata bisa seperti itu. Dia lancar sekali tadi. Sama-sama. Tapi itu kan semua usaha mama kamu sendiri. Aku mah cuma nemenin aja. Tidaklah, kau tetap bantu mamaku. Tapi biar begitu, aku rasa tugasmu sudah selesai. Maksud aku, sekarang kamu bisa santai. Oke? Jadi kita ketemu di kantor ya. Sampai ketemu di kantor. Tidak menyangka kalau aku panik. Itu dia. Hampir tidak tahu kalau semua bukti akhirnya menuju ke orang yang tepat. Aku bilang kau feeling Pak, aku kuat. Iya kan? Jadi gimana mau demikian, Bang? Gimana mau Bapak kau? Bangga mereka ya?
Itu jangan marah-marah. Selamat siang. Selamat siang. Kok ngapain di sini? Kerja sini. Emang itu. Si Opung itu kan lagi nonton TV. Jadi dia putar channel 1, pocong-pocong. 2, kuburan-kuburan. Arahkan dulu ke Kodim supaya Opung bisa nonton Rembo. Tapi saya nggak ngerti itu lucunya bagian mana ya? Yo kawan. Yo. Yo. Oh, yo. Yo. Kalian lagi ngapain ke sini? Lagi ada penyamaran apa? Penyamaran? Kenapa disangka penyamaran? Ini pakaiannya kita sehari-hari. Kalau lagi tidak tugas. Keren. Dengar, sebenarnya kita kesini mau kasih tahu. Kita bisa singkirkan Raymond. Dijamin Tiar nggak akan suka sama Raymond. Buat apa? Kan misi udah selesai. Semuanya udah senang. Ini bukan misi dari kantor. Ini misi persahabatan. Kan kita sudah anggap kau kawan akrab tuh. Kau tenang. Kau tinggal bilang laksanakan. Semuanya kita yang atur. Bisa. Kalian buat saya terharu. Tapi nggak perlu lah. Kalian ada di sini aja udah seneng. Sumpah. Biarin aja Tiar sama Raymond. Mereka cocok satu sama lain kayaknya mah. Kau menangis kan? Enggak. Ini mata saya kemasukan debu vulkanik. Mana sih An? Wah, nggak tahu Mbak. Saya pegawai baru. Katanya orang sebelum saya sudah keluar. Sudah keluar? Di mana sih An? Oh sorry, kita sekarang sedang menjalankan misi yang berbeda. Jadi Aan sudah tidak ada dalam pantauan radar kami. Kan kasusnya sudah selesai. Ngapain cari Aan? Iya memang sudah selesai. Cuma ini urusan pribadi. Oh, urusan pribadi. Kalau urusan pribadi kita tidak bisa bantu. Soalnya ini fasilitas negara jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oh, cari makan yuk. Aku lapar. Kamu tidak ada ingatin makan siang ya?
Ian, ada apa kok di sini? Ngelamar kerja. Kemarin aku dikasih tahu kalau di sini ada lowongan untuk kerja di perusahaan minyak. Berarti kau bisa tidak di Jakarta lagi? Iya. Buat apa? Kan kamu yang kasih tahu aku kalau misalnya aku masih bisa maju. Jadi aku pikir ya ini kesempatannya. Kenapa tidak cari kerja yang di Jakarta saja sih? Aku capek. Jadi penonton terus. Cuma ngelihat kesuksesan orang dari balik meja. Kamu ngapain di sini? Aku? Resepsionisnya kerjanya nggak bener ya. Dia pasti salah nyambungin telepon buat kamu nih. Apalah itu. Pokoknya aku cuma mau kamu kalau ditanya jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan yang sulit, keimprov aja. Ya waktu itu kamu menjawab pertanyaan dari keluargaku. Tapi dulu bukan improvisasi. Maksudnya? Ya sebagian ada yang benar. Kamu ingat nggak? Aku mah nggak perlu pura-pura. Dari dulu mah aku udah cinta sama kamu. Jadi nggak perlu diancem. Aku pasti melindungi kamu. Mas, tolong aku minta fotokopikan ini 10 menit. Oh iya? Kenapa kau? Memesan. Astaga. Apa ini mah? Ya sudah lah kalau gitu aku kasih kau waktu 30 menit ya. Jadi ya. Berangkatlah kau. Sekarang. Yuk. Waktu ngelamar kamu itu sadar kalau misalnya itu cuma pura-pura. Aku tahu itu cuma tugas. Tapi itu adalah hal yang paling berani dan paling seru yang pernah aku lakuin. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku ngerasa ada sesuatu yang aku bisa perjuangkan. Aku tahu kalau kamu mah gak ada apa-apa sama aku. Tapi sekali-sekali jadi orang yang berarti untuk orang yang penting buat aku. Itu adalah hadiah terbesar. Jadi Tiar, makasih ya. Udah jadi kesempatan terbesar aku. Saudaraan, silakan masuk. Sudah ditunggu di ruang HRD. Saya baca dulu ya. Kamu gak buru-buru kan? Oh enggak, saya kosong seharian. Perusahaan ini akan sangat menyesal jika menolak Aan. Maaf, Anda siapa ya? Saya pengacara. Iya, dia pengacara. Ya. Oke. Lalu kenapa saudara Aan ini butuh pengacara? Ataukah dia artis? Atau dia sedang bermasalah? Atau dia artis yang suka cari masalah supaya terkenal? Saudara Aan tidak pernah bermasalah. Dan tidak pernah menjadi masalah bagi siapapun. Iya kan? Iya. Bagus. Zaman sekarang ini sering mendengar di kehidupan yang modern ini. Tidak lagi ada yang menghargai orang yang berbuat baik. Aan adalah orang yang baik. Dia adalah contoh bagi orang-orang. Karena dia mampu berbuat baik, dia itu jujur, ramah, pintar, menyenangkan, dan juga lucu. Memang dari mukanya, dia sama sekali kurang meyakinkan. Kasihan memang dia. Tapi, saya yakin saudara Aan ini layak untuk diperhitungkan. Siapapun yang menolak Aan, yang berani-berani tidak menerima Aan, dia adalah wanita yang tidak
beruntung. Wanita. Wanita? Wanita? Sudah dulu. Sampai nanti. Semoga sukses. Tian. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud merusak lamaran kau. Aku tadi cuma... Aku salah. Itu malahan lamaran terbaik yang pernah ada. Oh, kirain kamu tadi... Maaf, aku salah. An. Kau tidak salah. Ingat waktu dulu aku pernah bilang, suatu saat nanti pasti akan ada perempuan yang jatuh cinta sama kau. Dan suatu saat nanti pasti perempuan itu yang akan nembak kau duluan. Dan semua sekarang sudah terbukti. Sayangnya aku orangnya. Aku cuma pengen bilang kalau aku jatuh cinta sama kau. Maafkan aku. Aku bawa, kau pakai saja. Aku tahu kalau kita tidak mungkin bisa bersatu. Sadar itu. Tapi aku sudah senang karena aku jujur sama kau. Terima kasih ya. Bicara begini sudah kulakukan semua. Bicara semua apa adanya, hanya untuk sebuah kata. Apa dirimu percaya perasaan? Tapi kamu jangan salah paham ya. Kau tuh belum dapat restu tau. Aku yakin di luar sana banyak perempuan yang suka sama kau. Dan dulu saya tidak pernah berhasil pacaran. Terima kasih ya. Kamu sudah membantu mamaku. Tapi memang benar, mamaku itu tidak pernah aku lihat sosoknya yang seperti ini. Mungkin karena belakangan ini aku kurang perhatian sama dia ya. Bukan kurang perhatian. Dia emang kesepian aja. Karena kan kamu udah mulai sibuk, jadi nggak ada waktu buat dia. Makasih ya. Udah jadi kesempatan terbesar aku. Jangan berkata dalam hati. Bicara begini dan terangkanlah. Hah? Mau apa lagi kamu? Hah? Mau apa lagi? Hah? Mau ngerubuhkan rumah orang? Hah? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Sabar, sayang. Kamu, Sayang. nah ini udah. Pis. Bisa sah. Damai. Dalam hati jangan berkata
Iya, saya sendiri. Ah, bener nih, Bu. Ah. Jadi saya mulai kerjanya kapan atuh? Baik, Bu. Siap. Perlu siapin apa? Ah, mantap lah kalau gitu mah. Terima kasih. Bu, Aan diterima. Syukurlah. Tapi Aan di sana kerja naon? Jadi representatif hukum kilang minyak. Ih, representatif. Representatif. Ah, eta naon? Ah, pokoknya kerjanya keren lah, Bu. Berarti harus dipestakeun. Pesta? Nah, Ibu tiba-tiba suka pesta? Yang namanya spesial itu harus dirayakan. Ibu teh pilih restoran spesial ini untuk merayakan kamu dapat pekerjaan. Ayo atuh masuk. Ayo. Oi, selamat datang Inang. Masuklah. Makan apa? Macam-macam menu kita. Mau kemana? Ibu teh salah milih restoran nih. Ente, kita duduk we. Bisa makan. Ini bukan masalah makanan, Bu, masalah trauma. Naon-naon. Tak paham ini. Kenapa hijau tapi Permisi. Bu, silakan. Ayo, duduk. Ibu dan Bapak Natiar, saya datang resmi untuk melamar Tiar jadi istri anak saya, Aan. Neng Tiar teh keberatan kan jadi munti ibu? Kalau urusan keberatan ini kan bukan pengadilan. Mereka itu pasti setuju, cocok sudah memang. Tapi ada satu hal yang belum kami setuju. Janji mau itu kau bakal ada proyek pom itu. Mana itu? Bantulah aku ngomong. Jadi itu memang syarat. Syarat. Ya kalau anak sudah suka sama suka. Mama ini tak tahu rupanya. Aku ini penguasa di sini. Pesta kawin orang Batak itu memang begitu. Tapi kan nggak perlu sebanyak ini yang diundang. Kenapa Tiar malah kawin sama anak jelek itu? Payah kali strategi abang itu. Kurang mantapnya, Bang. Tahu masukin ini pun tidak bisa. Saudaranya Ana juga masih banyak yang di Tasikmalaya. Tidak bisa. Saya juga nggak bisa. Cuma Tiar yang cocok jadi pendamping gue untuk jadi caleg. Berani macam-macam, foto ini sampai ke lawan politikmu. Ini rekayasa. Photoshop. Gue bisa tuntut kalian. Silakan. Tapi saya kasih tau kau. Di sini masih ada sidik jari bekas kelembutan tanganmu. Cantik kali kau. Iya dong, tumben cantik. Tema pestanya kan merah, biru, merah, biru, merah, biru. Tapi, Nipi, ada sesuatu Nipi. Ya, luar biasa sekali kita sudah bisa berkumpul di sini. Kita perhatikan juga kedua pasangan mempelai terlihat sangat bahagia di sana. Tapi kalau kita perhatikan tamu-tamu undangan ini seperti yang kita duga sebelumnya ya, banyak dari keluarga pihak mempelai wanita. Semoga Bu Eis bisa tabah menghadapi semua ini. Betul sekali. Mau merah, mau biru, itu sama aja. Yang penting kan anak-anak kita itu bahagia. Ya kan? Terima kasih ya, Wak. Sudah mau mewakili almarhum ayah Aan. Tiar itu emang orangnya berkelas, cerdas. Tapi jangan lupa, siapa gurunya? Kaulah. Senyumlah dikit. Senyumlah. Nah, itu. Bahagia. Dan kalau kita saksikan, sebenarnya pertemuan kedua mempelai ini tergolong cepat ya.
Karena mereka bertemu terus langsung menikah. Inilah yang disebut dengan takdir. Tapi kita berdoa semoga pernikahan mereka bukan pernikahan dini. Pokoknya yang penting perkawinan ini semua berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Itu yang penting. Ku dengar kau kan mau jadi anggota dewan kan? Kau pegang kartu nama. Siapa tahu nanti kau dipanggil sama KPK. Kan kita nggak ada yang tahu kan? Hah? Kau tak bercampur. Jangan. Jangan. Sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku takut. Tiar, nggak apa-apa. Di mana orang itu? Ito, tak apa-apa kau Ito. Aku tidak apa-apa. Mantap itu. Hai. Hai. Hai juga. Sekarang bukti semakin bertambah. Kau bukan hanya sebagai tersangka kasus korupsi, tapi sekarang kau juga sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan. Ini kau ya? Maaf. Saya sekedar khilaf. Enteng kali bocungnya itu. Yuk, kita amankan bajingan ini. Pesta kita jadi rusak. Nggak apa-apa. Jadi berantakan semuanya. Tenang, pestanya belum rusak. Pesta masih akan terus berlanjut. Kita masih punya kejutan. Kobra, yang betulnya kau. Ya, permintaanmu itu kan? Hah? Ini dia! Kulihat bintang-bintang yang bertaburan di atas sana. Mungkinkah satu bintang kan jadi milikku selamanya? I love you sama kamu. Aku bilang Senin sampai Sabtu. Ku berkunjung malam minggu, tapi kau tiada tuh menunggu. Luas lautan aku seberangi, gunung-gunung tinggi kan ku daki. Di manakah kini kekasih hati? Ku tak tahu lagi kemanakah ku harus mencari. Mengapa begini? Mengapa diriku selalu sendiri? Kenapa kau pergi? Apakah ada yang salah di diriku ini? I love you sama kamu. Kamu bilang Senin sampai Sabtu. Ku berkunjung malam minggu, tapi kau tiada menungguku. Luas lautan aku seberangi, gunung-gunung tinggi kan ku daki. Di manakah kini kekasih hati? Ku tak tahu lagi kemanakah ku harus mencari. Mengapa begini? Mengapa diriku selalu sendiri? Kenapa kau pergi? Apakah ada yang salah di diriku ini? Mengapa begini? Mengapa diriku selalu sendiri? Siapa? Arif Rupawan itu sudah mulai buka mulut. Dan dia juga mau jadi saksi atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang yang kita sebut sebagai lumba-lumba. Siap kalian? Siap, Pak. Tapi sebentar. Maksud saya, tapi sebentar. Kita lihat dulu istriku. Dia mau naik panggung. Ya.
Mana tepuk tangannya? Sekarang saya mau cerita. Selama ini, saya resah melihat menantu saya. Ternyata belum apa-apa. Setelah saya ketemu sama besan saya. Saya ini kan orang Batak. Besan saya itu, yang anaknya kayak si Gale-Gale itu, kan orang Sunda. Baru ketemu pertama kali sama saya dikasih makan daun. Emangnya kambing? Kan kalian tahu kan, kalau orang Sunda itu gelo sih ya. Orang Sunda kok kayak orang Batak. Cuman komedi aja. Udah.